Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Berdasarkan buku Genealogi Moral, karangan Friedrich Nietzsche, pembahasan esai kedua tentang rasa bersalah, hati nurani, dan asal-usul kewajiban. Bagian pembuka, bagian 1-5. Bagian 1, asal-usul konsep, janji, dan bertanggung jawab. Nietzsche memulai dengan pertanyaan sederhana tapi menusuk. Bagaimana manusia bisa sampai menjadi makhluk yang bisa membuat janji? Menurutnya, kemampuan untuk berjanji tidak lahir begitu saja. Ia adalah hasil dari proses panjang yang keras, proses di mana manusia belajar mengingat, belajar menepati kata, dan belajar mengendalikan dorongan alaminya. Untuk membuat makhluk yang mampu berjanji, tulis Nietzsche, alam harus menciptakan makhluk yang bisa menjamin dirinya sendiri, yang bisa menjawab atas dirinya. Namun, agar manusia bisa mengingat janjinya, ia harus lebih dulu merasakan sakit bila melupakan. Dari situlah muncul rasa bersalah. Nietzsche sedang menjelaskan bahwa moralitas dan tanggung jawab bukanlah bawaan sejak lahir. Keduanya adalah hasil dari proses panjang peradaban yang penuh paksaan dan kekerasan. Manusia purba harus diajarkan dengan keras apa artinya menepati janji melalui hukuman, rasa takut, dan penderitaan. Dan dari jejak rasa sakit itulah lahir sesuatu yang kita kenal hari ini sebagai hati nurani. Bagian 2, ingatan yang diciptakan dengan rasa sakit. Nietzsche lalu menggambarkan bahwa ingatan moral manusia dibentuk dengan kekerasan. Manusia harus dibuat dapat diingat, katanya, dan tidak ada yang lebih efektif membuat sesuatu diingat selain rasa sakit. Ia menyamakan manusia purba dengan binatang liar yang belum tahu apa itu janji. Maka masyarakat harus menulis ingatan ke dalam tubuhnya dengan cambuk, luka, dan penderitaan. Hukuman menjadi alat pendidikan pertama umat manusia. Bagi Nietzsche, rasa sakit bukan hanya hukuman, tapi juga alat pembentuk kesadaran. Manusia baru mulai mengingat dan berpikir tentang tindakannya setelah ia merasakan akibatnya secara nyata. Dengan kata lain, hati nurani kita adalah hasil dari jejak penderitaan kolektif. Tanpa rasa sakit, tak akan ada ingatan moral. Tanpa ingatan moral, tak akan ada tanggung jawab. Bagian 3, moralitas sebagai hubungan ekonomi. Di bagian ini, Nietzsche membuat perbandingan yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa konsep moral tentang rasa bersalah sebenarnya berakar dari dunia ekonomi kuno. Menurutnya, kata Schuld, dosa atau kesalahan, dalam bahasa Jerman kuno juga berarti hutang. Dengan demikian, moralitas awal manusia tumbuh dari hubungan antara kreditur dan debitur. Ketika seseorang melanggar janji, tulis Nietzsche, ia dianggap berhutang dan harus membayar, entah dengan harta, tubuh, atau penderitaan. Dari sinilah muncul gagasan bahwa setiap kesalahan harus dibayar. Dan ketika peradaban berkembang, konsep ini bergeser dari urusan manusia ke urusan ilahi. Manusia dianggap berhutang bukan hanya pada sesamanya, tapi juga pada Tuhan. Penjelasan reflektif. Nietzsche ingin kita menyadari bahwa moralitas tidak lahir dari langit. Ia lahir dari sistem transaksi sosial yang sangat duniawi. Baik dan jahat mula-mula adalah cara manusia menjaga keseimbangan utang dan piutang. Namun seiring waktu, konsep membayar hutang berubah menjadi sesuatu yang spiritual, dan disitulah muncul ide tentang dosa dan penebusan. Bagian 4, hukuman dan rasa keindahan dalam kekerasan. Nietzsche kemudian menunjukkan sesuatu yang kelam tapi jujur. Bahwa manusia purba menikmati saat ia menghukum orang lain. Melihat penderitaan orang lain, katanya, pernah menjadi salah satu kesenangan terbesar umat manusia. Bagi Nietzsche, rasa senang ini bukan tanda kejahatan, melainkan bukti bahwa manusia dulu masih hidup sepenuhnya dalam insting alaminya. Ia belum terbelah antara naluri dan moralitas. Baru setelah peradaban maju, manusia mulai menganggap kesenangan itu sebagai dosa. Namun naluri tersebut tidak hilang, ia hanya berbalik ke dalam. Inilah salah satu gagasan paling penting Nietzsche. Bahwa peradaban menjinakkan insting manusia dengan cara memutarnya ke dalam diri sendiri. Dulu manusia melampiaskan agresinya ke dunia luar. Sekarang ia melakukannya pada dirinya sendiri. Dan dari sinilah lahir rasa bersalah,
rasa dosa, dan hati nurani yang menyiksa. Bagian 5 dari dunia manusia ke dunia ilahi. Di bagian ini, Nietzsche memperlihatkan tahap terakhir dari proses moralitas. Ketika konsep hutang moral melampaui hubungan antar manusia dan menuju ke hubungan antara manusia dan Tuhan. Manusia merasa berhutang kepada nenek moyang, lalu kepada dewa, dan akhirnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam proses ini, hutang manusia menjadi tak terbayar. Semakin besar Tuhan, semakin berat dosa manusia. Dan akhirnya, manusia hidup dalam bayang-bayang penyesalan abadi, merasa bersalah bukan karena sesuatu yang ia lakukan, tetapi karena ia hidup. Nietzsche melihat bahwa ide tentang Tuhan yang penuh kasih seringkali menyimpan bayangan yang menakutkan. Tuhan yang membuat manusia merasa kecil dan bersalah hanya karena eksistensinya. Bagi Nietzsche, ini adalah puncak dari moralitas yang berbalik melawan kehidupan itu sendiri. Rasa bersalah tidak lagi menuntun manusia menjadi lebih baik, tetapi membuatnya terkurung dalam penyesalan yang tak berujung. Kawan, 5 bagian pertama ini adalah fondasi dari seluruh esai kedua. Nietzsche sedang menelusuri jejak moral di bawah kulit sejarah manusia. Dari dunia perdagangan, dari rasa sakit, dari hukum, sampai akhirnya menjadi dunia spiritual yang dipenuhi rasa bersalah. Ia ingin kita melihat bahwa hati nurani bukanlah bisikan malaikat, melainkan gema dari cambuk peradaban yang sudah begitu lama bersuara dalam diri kita.